Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Monik dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Big Data pada Transportasi dan Smart City dengan studi kasus Transjakarta. Untuk anggota kelompok kami, di sini ada Faika Muktika Binanti dengan NIM 006, Muhammad Ilham Firmansyah dengan NIM 007, Zalfa Cahaya Mulyadi dengan NIM 013, Duma Syariani Sinaga dengan NIM 022, Andini Antika Sari Subano dengan NIM 023. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke deskripsi data. Di sini kelompok kami mengambil dataset dari Kaggle mengenai moda transportasi Transjakarta. Jadi, dataset ini merupakan kumpulan data transaksi penumpang yang mencatat aktivitas perjalanan menggunakan Transjakarta. Dataset ini berisi 37.900 baris dan 22 kolom, di mana setiap baris mewakili satu perjalanan dan transaksi penumpang. Terdapat beberapa variabel dalam dataset, yaitu informasi identitas transaksi, seperti Trans-ID, Paycard ID, dan Corridor ID. Lalu informasi waktu, seperti Trans-Date, Tap-in Time, dan Tap-out Time. Lalu informasi lokasi perjalanan, seperti Tap-in Stops dan Tap-out Stops. Lalu informasi rute perjalanan, seperti Corridor Name. Lalu informasi profil penumpang, seperti Paycard Birth Date dan Paycard Sex. Dan informasi pembayaran, seperti Pay Amount. Tetapi di sini kelompok kami akan memfokuskan pada variabel utamanya saja, yaitu Paycard, dan didukung oleh 5 variabel pendukung, yaitu Paycard Sex, Paycard Birth Date, Corridor ID, Direction, dan Payment. Lalu di sini, selanjutnya bagaimana mengubah data kategorik menjadi numerik, yaitu dengan menggunakan label encoding yang berfungsi untuk mengubah data kategori teks menjadi angka. Berikut beberapa variabel yang akan diubah. Yang pertama yaitu Paycard Sex, yang dimana jenis kelamin yang awalnya menggunakan kode M untuk male dan F untuk female diubah menjadi kode angka, yaitu 1 untuk male dan 0 untuk female. Yang kedua, Paycard Birth Date atau tahun kelahiran yang awalnya menggunakan format tanggal atau tahun diubah menjadi angka yang terkodekan. Yang ketiga, Corridor ID yang awalnya menggunakan format campuran berupa teks dan angka telah diubah menjadi angka yang terkodekan. Selanjutnya, Direction dan Pay Amount tidak perlu ada yang diubah karena format datanya sudah sesuai. Di sini bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah kita melihat data mentah yang kita miliki, dapat ditemukan 3 kategori utama dalam masalah, itu ada inkonsistensi data atau data yang sama dicatat dalam berbagai cara atau sebutan. Di variabel Paycard-Seq itu penggunaan nilai yang berbeda untuk jenis kelamin yang sama, contohnya itu ada L, laki-laki, pria, dan male. Lalu di direction itu penggunaan istilah yang bervariasi untuk arah perjalanan yang sama, contohnya untuk pergi, berangkat, satu, dan arah blok M. Dan di koridor ID itu penulisan ID koridor yang sama dengan cara yang berbeda. Contohnya itu 1, 01, K1, dan koridor 1. Nah, yang kedua itu ada kesalahan format atau tipe data. Jadi data itu disimpan dalam tipe atau format yang tidak sesuai. Pada Paycard.bat itu penggunaan format yang beragam seperti hari, bulan, tahun, atau bulan, hari, tahun, dan tahun, bulan, dan hari. Dalam satu kolom, data itu disimpan sebagai text string dan bukan sebagai tipe data, tanggal. Lalu ada di amount, data itu disimpan sebagai text string karena mengandung karakter non-numerik seperti RP, titik, dan koma. Lalu nilai tidak valid atau tidak logis. Jadi data itu berada di luar jangkauan yang seharusnya tidak masuk akal atau tidak dalam daftar referensi yang benar. Di Paycard Birth Date adanya tanggal yang tidak masuk akal seperti tanggal lahir di masa depan, contohnya itu ada 01/01/2040 atau tanggal yang sangat lampau misalnya 01/01/1850. Lalu di koridor ID itu terdapat ID koridor yang tidak terdaftar atau tidak ada dalam sistem. Boleh di next. Nah, setelah kita mengetahui masalahnya, kita masuk ke tahap data cleaning. Jadi di slide ini kita bisa lihat perbandingan kondisi data sebelum dan sesudah
pembersihan awal. Di tabel sebelah kiri itu kita bisa lihat ada beberapa kolom seperti ada dengan data yang kosong, misalnya koridor ID name, tap out stop, dan pay amount. Dan jadi ini tuh menandakan adanya missing value atau data yang kosong. Selain itu, tipe data beberapa kolom juga belum sesuai untuk dianalisis. Boleh di next? Nah, sekarang kita fokus pada penanganan data yang hilang atau missing value handling. Jadi seperti yang udah kita lihat di tabel atas, hasil pengecekan awal itu nunjukin beberapa kolom punya data yang kosong dengan presentasi bervariasi antara 2% sampai 6%. Meskipun terlihat kecil, data kosong ini tuh nggak bisa diabaikan karena bisa menyebabkan hasil analisis yang bias atau error pada saat permodelan. Setelah kami melakukan proses cleaning, misalnya dengan mengisi nilai yang kosong menggunakan rata-rata, median, atau metode lainnya, atau menghapus baris data tersebut, tabel di bawah itu nunjukin hasilnya. Semua kolom ini memiliki 0% missing value. Artinya data kita sekarang itu udah lengkap dan siap buat dianalisis lebih dalam. Setelah data kita bersih dan lengkap, itu langkah selanjutnya adalah memahami karakteristik data kita. Boleh di next? Nah, salah satu caranya dengan visualisasi menggunakan box plot. Jadi di sini kita bisa melihat ringkasan statistik dan visualisasi box plot dari awal sebelum di scaling. Jadi perhatikan pada plot-plot ini ada banyak sekali titik-titik di luar kotak utama. Jadi titik-titik ini disebut sebagai outlier atau data pencilan, yaitu data yang nilainya sangat jauh berbeda dari sebagian besar data lainnya. Selain itu, rentang nilai antara kolom juga sangat berbeda. Kondisi data yang seperti ini itu disebut sebagai distribusi tidak normal dan banyak outlier bisa sangat mempengaruhi permodelan dalam machine learning nantinya. Nah, model ini tuh bisa jadi tidak akurat karena terlalu sensitif terhadap nilai-nilai ekstrim yang ini. Boleh di next? Nah, untuk mengatasi outlier dan rentang nilai yang berbeda jauh, dilakukannya teknik disebut sebagai scaling atau normalisasi. Jadi tujuan dari scaling ini adalah untuk mengubah skala nilai pada semua kolom data agar berada dalam rentang yang sama, tanpa menghilangkan informasi yang penting dari data tersebut. Seperti yang udah kita bisa lihat di gambar box plot setelah scaling ini tuh hasilnya sangat berbeda. Distribusi data itu jauh lebih rapi dan seimbang. Jarak antara kotak atau interquartile rank ini tuh menjadi lebih seragam dan outlier ekstrim juga berhasil ditangani. Dengan kondisi data yang udah lebih baik seperti ini tuh data kita semakin jauh lebih siap buat masuk ke tahap pemodelan. Sekarang kita masuk ke EDA. Berdasarkan hasil deskriptif statistik jumlah data yang digunakan sebanyak 34.444 transaksi, rata-rata pembayaran sekitar Rp2.709, namun nilai median atau tengahnya ada di angka Rp3.500 yang sesuai dengan tarif normal Transjakarta. Terdapat data minimum sebesar Rp0 yang jumlahnya cukup banyak, yaitu 25% dari keseluruhan data. Sedangkan nilai maksimum mencapai Rp20.000 yang tampaknya tidak wajar dan bisa menjadi outlier. Jika kita lihat histogram distribusi pay amount, terlihat bahwa ada dua puncak besar, yaitu di nilai 0 dan di 3.500. Mayoritas transaksi memang berada di angka Rp3.500, namun cukup banyak juga data 0. Selain itu, ada ekor distribusi yang panjang ke arah kanan hingga Rp20.000, sehingga distribusinya condong ke kanan atau right skewed. Boxplot semakin menegaskan bahwa mayoritas data terkonsentrasi di sekitar Rp3.500 dengan beberapa nilai yang dianggap sebagai outlier. Nilai outlier paling mencolok ada di angka Rp20.000. Hal ini bisa jadi merupakan kesalahan input atau kasus khusus, misalnya gabungan perjalanan. Dari hasil EDA ini bisa disimpulkan bahwa mayoritas pembayaran adalah Rp3.500 sesuai tarif normal. Namun ada 25% data bernilai 0 yang perlu diverifikasi apakah merupakan kesalahan pencatatan atau program khusus. Distribusi data tidak normal karena adanya outlier hingga Rp20.000. Oleh karena itu, dilakukan analisis lanjutan, disarankan untuk melakukan data cleaning dengan cara mengecek ulang data 0 serta membuang data outlier.
Eh, Yang kedua, kita bisa lihat dari histogram of cleaned payment. Histogram ini memberi informasi bahwa nilai pembayaran atau nilai payment ini cenderung seragam, hampir semuanya sama, sehingga mungkin tidak terlalu informatif untuk analisis variasi. Bisa next. Udah di next nih. Yang ketiga itu ada EDA dari profil pengguna. Profil pengguna mayoritas berumur 35 sampai 45 tahun dengan gender relatif seimbang. Rute perjalanan itu pengguna tersebar di banyak koridor. Perjalanan umumnya pendek. Yang ketiga itu ada lokasi. Transaksi terkonsentrasi di area tertentu, ada beberapa outlier koordinat. Dan yang keempat itu ada pembayaran. Tarif normal itu di angka 2.500 hingga 3.500 rupiah. Tapi ada data anomali 0 sampai 20.000 rupiah. Kita masuk ke distribusi metode pembayaran. Di metode pembayaran ada pengguna yang menggunakan kartu DKI yang paling populer dan hampir dipakai separuh pengguna. Yang kedua itu ada Breezy dan Flash. Yang ketiga ada e-money, dan yang keempat itu ada online payment. Jadi kartu DKI dinilai lebih dominan, tetapi ada peluang untuk meningkatkan adopsi metode lain seperti promo atau integrasi. Selanjutnya itu ada EDA dari histogram payment. Jadi hasil dari output tersebut, grafik ini mencerminkan pola perjalanan komuter, yaitu padat di hari kerja seperti hari Senin sampai hari Jumat, dan sepi di akhir pekan seperti hari Sabtu jadi di jam-jam sibuk, pagi dan sore. Seluruh data berada di bulan April dan cocok untuk menganalisis perilaku transportasi publik untuk pekerja atau karyawan. Di sini kita bisa lihat ada heat map korelasi. Jadi kita masuk ke matriks korelasi, hasil outputnya itu adalah tap in dan tap out hold sangat berkaitan. Cukup pilih salah satunya saja. Dan stop start set-nya itu ada di urutan halte masuk atau keluar saling terkaitan. Dan yang ketiga itu ada tap in, stop, let atau launch. Itu lokasi awal dan akhir hampir mirip. Jadi kesimpulan akhirnya itu ada di hasil korelasi menunjukkan jam naik dan turun hampir sama. Urutan halte awal dan akhir berkorelasi tinggi dan koordinat halte masuk dan keluar mirip. Paymount tidak berkorelasi dengan fitur lain karena tarif flat sehingga umur dan jenis kelamin tidak berhubungan dengan pola perjalanan. Selanjutnya itu ada pemodelan data. Pemodelan data dengan membagi data menjadi dua, yaitu training data dan testing data. Pada bagian pertama, data dibagi menjadi dua set. Yang pertama itu ada fitur X. Itu adalah kolom-kolom yang berfungsi sebagai variabel input untuk model yang tidak mencakup kolom identifier, yaitu trans ID, PyCard ID, PyCard name. Dan koordinat asli yaitu tap in stop lat, tap in stop learn, tap in stop out lat, dan tap out stop learn. Yang kedua itu ada target variable Y, itu adalah kolom yang menjadi tujuan klasifikasi dalam hal ini, adalah direction. Dan langkahnya itu, data dibagi menjadi dua set pelatihan. Biasanya itu ada 80-20 atau 70-30. Namun yang kita gunakan di sini adalah data dengan pembagian 80% pelatihan dan 20% untuk pengujian. Menggunakan fungsi train garis bawah test dan garis bawah split dari skern.models garis bawah selection. Proses ini memastikan bahwa model dilatih pada data pelatihan dan diuji pada data sebelum pernah dilihat sebelumnya.
Dan outputnya itu ada shape of x-train 27.505,17. Artinya ada 27.555 data dan 17 fitur dalam pelatihan. Set of X test 6.889,17. Artinya ada 6.889 baris data dan 17 fitur dalam data pengujian. Shape of Y-train 2.755. Artinya ada 2.755 label yang terkait dengan data pelatihan. Shape of Y-test 6.889. Artinya ada 6.889 label yang terkait dengan data pengujian. Selanjutnya ada pemodelan data dengan logistic regression. Dan yang pertama itu model diinisiasi dengan model logistic regression. Kemudian model dilatih dengan menggunakan model fit X-train dan Y-train. Pada data pelatihan X-train dan Y-train, peringatan yang muncul convergence warning. Peringatan ini muncul karena algoritma logistic regression tidak dapat mencapai konvergensi dalam jumlah literasi yang diberikan, yaitu defaultnya adalah 100 literasi. Hal ini mengindikasikan bahwa model 10-nya belum stabil dan ada mungkin perlu meningkatkan jumlah literasi atau meningkatkan data untuk mengurangi masalah konvergensi. Dan programnya itu ada di samping kiri. Selanjutnya itu ada evaluasi model. Langkahnya itu, model yang telah dilatih digunakan untuk memprediksi hasil pada uji data menggunakan Y-predict sedangkan model predict X-test. Matriks evaluasi dihitung dengan menilai kinerja model. Metrik yang dihitung adalah akurasi, yaitu persentase prediksi yang benar dibandingkan dengan total prediksi. Precision, proporsi prediksi positif benar, true positif dari seluruh prediksi positif. Recall, proporsi prediksi positif yang benar atau true positif dari seluruh data yang sebenarnya positif. F1 score, rata-rata harmonis dari precision dan recall, memberikan gambaran keseimbangan di antara keduanya. Outputnya itu, akurasi itu ada 0,5583, artinya model benar memprediksi sekitar 55%,83 dari total data. Precision itu ada 0,553, artinya 55,34% dari semua prediksi positif yang dibuat oleh model adalah benar. Recall 0,5954, artinya 59,54% dari semua data yang seharusnya positif berhasil diprediksi dengan benar oleh model. F1 score 0,5736. Ini adalah metrik yang lebih seimbang antara precision dan recall, menunjukkan kinerja keseluruhan model. Next. Kinerja model berdasarkan hasil dari logistic regression yang ditetapkan pada data dapat disimpulkan berikut. Kinerja model menunjukkan akurasi sebesar 55,83%, yang artinya lebih dari separuh prediksi model sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Meskipun ini bukan hasil yang tinggi, namun masih memberikan gambaran yang cukup baik tentang kemampuan model dalam klasifikasi. Oh, yang ini tadi udah dijelasin. Dan peringatan convergence, peringatan yang muncul menunjukkan bahwa model belum stabil karena tidak mencapai konvergensi dalam jumlah literasi yang cukup. Ini diatasi dengan meningkatkan jumlah literasi dan normalisasi data untuk membantu model mencapai hasil yang lebih baik.
Dan untuk peningkatannya, meningkatkan jumlah literasi untuk memastikan konvergensi model. Yang kedua, meningkatkan scaling atau normalisasi fitur dengan membantu model bekerja lebih aktif. Yang ketiga itu mencoba model lain selain logistic regression seperti random forest atau SVM untuk melihat apakah kinerja model dapat ditingkatkan. Next. Oke, di sini ada Implikasinya untuk di sini ada implikasi untuk Smart City. Yang pertama ada optimalisasi transportasi publik. Nah, pada optimasi transportasi publik ini fokus pada analisis koridor Transjakarta, titik tap in dan tap out yang membantu mengetahui rute mana yang paling padat. Dengan cara meningkatkan frekuensi tap out, membantu untuk mengoptimalkan durasi perjalanan rute agar transportasi publik lebih efisien. Nah, yang kedua ada peningkatan kualitas hidup. Nah, tujuan utamanya untuk mengurangi waktu perjalanan dan biaya transportasi melalui tarif integrasi. Akhirnya, bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena transportasi lebih terjangkau dan nyaman. Nah, yang ketiga ada efisiensi operasional. Nah, dengan rute yang efisien dan armada bus yang tepat, biaya operasional bisa ditekan, sumber daya yang dapat dialokasikan lebih baik untuk melayani lebih banyak pengguna sehingga meningkatkan efisiensi operasional transportasi publik. Yang keempat ada pengambilan keputusan berbasis data. Pemerintah bisa memanfaatkan data yang akurat dan real time untuk mengetahui kapan bus penuh atau kapan penumpang terbanyak berada di titik tertentu. Ini membantu dalam pengelolaan armada dan perencanaan rute yang lebih efisien. Boleh di next? Boleh di next? Nah, oke. Yang terakhir ada tantangan transportasi dan smart city. Nah, yang pertama ada kualitas dan kelengkapan data. Nah, di situ banyak kolom data yang kosong atau tidak lengkap seperti data kolom tap in, tap out, payment, dan koridor name yang tidak terisi. Hal ini membuat analisis perjalanan dan efisiensi rute menjadi kurang akurat. Nah, yang kedua ada konsistensi format. Masalah konsistensi format seperti perbedaan pengkodean pada kolom-kolom yang sama, misalnya kayak koridor atau nama rute, menyulitkan dalam pembersihan dan pengelolaan data yang memadai. Yang ketiga ada skala data yang sangat besar. Nah, dengan jumlah data yang sangat besar, terutama data transportasi yang mencakup seluruh kota, pengelolaan dan pemrosesan data menjadi sangat menantang. Diperlukan perangkat dan infrastruktur analitik yang canggih untuk menangani data yang dalam skala besar. Nah, yang keempat ada analisis perilaku penumpang. Nah, menelusuri pola perilaku penumpang sangat kompleks karena data yang sering hanya mencatat titik tap in dan tap out yang tidak mencakup perjalanan penumpang secara keseluruhan. Ini menghambat pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola perjalanan dan kebiasaan penumpang. Yang terakhir ada kerumitan variabel. Banyak faktor yang saling berkaitan dalam analisis transportasi yang dapat mempengaruhi perilaku penumpang seperti jadwal bus, kondisi lalu lintas, dan jadwal penumpang. Kerumitan variabel ini menyulitkan dalam menemukan pola yang jelas dan yang dapat diprediksi. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.